Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersyando Yunarzat. Saya dari jurusan Teknologi Pendidikan kelas 1B. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang 4 aspek bahasa. Yang pertama yaitu keterampilan menyimak atau yang sering disebut listening skills. Menyimak merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat reseptif. Dengan demikian, menyimak tidak sekedar kegiatan mendengarkan tetapi juga memahaminya. Ada 2 jenis situasi dalam menyimak, yaitu situasi menyimak secara interaktif dan situasi menyimak secara non-interaktif. Menyimak secara interaktif terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon atau yang sejenisnya. Dalam menyimak jenis ini, kita bergantian melakukan aktivitas menyimak dan berbicara. Oleh karena itu, kita memiliki kesempatan untuk bertanya guna memperoleh kejelasan atau meminta lawan memperjelas atau mengulangi apa yang diucapkan olehnya, atau mungkin memintanya berbicara agak lebih lambat. Kemudian, contoh situasi-situasi mendengarkan non-interaktif yaitu mendengarkan melalui radio, TV, film, khotbah, atau menyimak dalam acara-acara seremonial. Nah, yang kedua adalah keterampilan berbicara atau yang sering disebut dengan speaking skills. Berbicara merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat produktif. Sehubungan dengan keterampilan berbicara, ada 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Situasi-situasi berbicara interaktif misalnya percakapan secara tatap muka dan berbicara lewat telepon yang memungkinkan adanya pergantian antara berbicara dan menyimak, dan juga memungkinkan kita meminta klarifikasi, pengulangan, ataupun kita dapat meminta lawan bicara untuk memperlambat tempo bicara dari lawan bicara. Kemudian ada pula situasi berbicara yang semi interaktif, misalnya Alam berpidato di hadapan umum secara langsung. Nah, dalam situasi ini audiens memang tidak dapat melakukan interupsi terhadap pembicara, namun pembicara dapat melihat reaksi pendengar dari ekspresi wajah dan bahasa tubuh mereka, apakah tertarik ataupun tidak tertarik. Beberapa situasi berbicara dapat dikatakan betul-betul bersifat non-interaktif, misalnya berpidato melalui radio ataupun televisi. Yang ketiga adalah keterampilan membaca ataupun yang sering disebut dengan reading skills. Membaca merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam tulis yang bersifat reseptif. Keterampilan membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan menyimak dan berbicara. Tetapi, pada masyarakat yang memiliki tradisi literasi yang telah berkembang, seringkali keterampilan membaca dikembangkan secara terintegrasi dan keterampilan menyimak dan berbicara melalui keterampilan membaca ini. Nah, yang keempat adalah keterampilan menulis ataupun yang sering disebut reading skills. Menulis merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam tulis yang bersifat produktif. Menulis dapat dikatakan keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Ini karena menulis bukanlah sekadar menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan juga mengembangkan dan menuangkan pikiran-pikiran atau ide-ide dalam suatu struktur tulisan yang teratur. Nah, saya kira itu saja yang saya dapat jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabaqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.